Karena bersaksi kami bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tidak ada perjanjian. Jadi mon pas ada pertanyaan, seandainya ada pertanyaan, empian bangal syahadat bila nangale ke Allah. Jangan dipungkiri itu. Sebelum kalian itu lahir ke dunia sudah menyaksikan Allah dan bersaksi kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafiina Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa sari ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal ulama. Adinna 'anna fihi min rahmatika ya arhamar rahimin. Syekhana Khalid bin Abdul, Syekhana شيخنا ظافرنا وشيخنا وإلى روحه الشيخ محمد بن أحمد بن يسار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر أخبار ما بين السماء والأرض. Zikru menerangkan akhbari ma bainas sama'i wal ardi, tentang keadaan-keadaan sesuatu khabar ma terhadap sesuatu bainas sama'i wal ardi yang ada di antara langit dan bumi. Ini bab yang selanjutnya ini dari pertemuan sebelumnya. Zikru akhbari ma bainas sama'i wal ardi membahas tentang apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Jadi demikian sempurnanya Allah menciptakan makhluk sampai sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui itu ada. Termasuk apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Qala Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu anna bainas sama'i wal ardi sahaban latifan wa fawqahu tuyurun baydun ru'usuha ka ru'usil khayli. Qala telah berkata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu. Siapa? Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu. Anna bainas sama'i wal ardi, sesungguhnya di antara langit dan bumi sahaban terdapat awan, terdapat sebuah awan latifan yang tipis. Latif ini lembut maksudnya. Maksudnya yang tipis. Jadi di antara langit dan bumi terdapat sebuah awan yang tipis. Wa fauqahu tuyurun. Sedangkan di atas awan tuyurun terdapat seekor burung baydun yang berwarna putih. Jadi di atas awan ini terdapat burung yang warnanya berwarna putih. Ru'usuha, yang adapun kepala burung ini, kepala burung yang berwarna putih, karu'usil khayli, seperti kepala kuda. Burung tapi kepalanya seperti kepala kuda. Berarti burung luar biasa, unik ini. Burung antik.
Walaha dan bagi burung dawaibun terdapat jambul. Apa jambul? Ya. Kuncir. Terdapat kuncir kazawaibin nisa'i seperti kuncirnya wanita. Nah, ada apa? Bentuk ya poni. Poni. Kepang ya. Kepang poni ya. Ya jambul. Bisa kepang bisa poni. Walaha ajnihatun tiwalun walaysa laha fis sama'i malja'un wala fil ardi ma'wa. Walaha dan bagi burung ini ajnihatun memiliki sayap tiwalun yang sangat lebar. Walaysa laha fis sama'i malja'un dan tidak ada laha bagi burung fis sama'i di langit malja'un apa bertempat wala fil ardi ma'wa dan juga tidak di bumi juga tidak bertempat. Jadi tempatnya ini memang ada di antara langit dan bumi. Dia tidak bertempat di langit dan juga tidak tinggal di bumi. Ini pendapatnya Ka'ab al-Ahbar menurut keterangan yang didapat oleh Ka'ab al-Ahbar. Cuma perlu diketahui oleh kita siapakah Ka'ab al-Ahbar ini? Ka'ab al-Ahbar ini sebenarnya hidup di zaman Nabi. Tapi menurut pendapatnya Abu Mashar ya, Ka'ab al-Ahbar ini masuk Islamnya di zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Tapi menurut pendapatnya Abu Nuaim, ini masuk Islamnya di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar. Jadi bukan termasuk sahabat ini. Jadi bukan termasuk sahabat. Jadi masuk tabi'in. Masuk tabi'in. Karena yang disebut sahabat adalah orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah dan pernah berbicara, bermuajahah atau pernah berdialog langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hidup di zaman Nabi, waktu Rasulullah diangkat menjadi nabi, diutus menjadi nabi, Ka'ab al-Ahbar ini sudah ada. Cuma posisinya waktu itu Ka'ab al-Ahbar ini adalah orang Yahudi, pendeta Yahudi. Terus apa sebab musababnya Ka'ab al-Ahbar ini masuk Islam? Yaitu teringat sebuah kitab warisan bapaknya. Waktu itu katanya bapaknya merangkum sebuah kitab lalu berkata Ka'ab al-Ahbar, amalkan kitab ini. Tapi begitu berkata, kitab itu tidak dibuka, tapi malah disegel. Amalkan kitab ini, seharusnya dikasihkan, tapi malah disegel, terus disimpan. Sedangkan kitab-kitab yang lain yang yang dimiliki oleh bapaknya itu, tidak pernah disegel, dibiarkan begitu saja. Tapi kitab yang satu itu yang dirangkum oleh bapaknya malah disegel. Begitu bapaknya meninggal, bapaknya orang tuanya Ka'ab al-Ahbar ini penasaran kan, kok sampai disegel ini? Berarti kitab yang penuh misteri kan? Apa rahasianya kok sampai disegel? Ternyata begitu dibuka, yang menjelaskan tentang ciri-ciri seorang Muhammad, bahwa Rasulullah Sayyiduna Muhammad itu benar-benar adalah seorang utusan Allah. Waktu itu mulai mempelajari, oh berarti Muhammad itu betul-betul seorang Rasul, seorang utusan. Akhirnya dia datang, menurut pendapatnya Abu Mashar ini ya, datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan dia masuk Islam kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi menurut pendapatnya Abu Nuaim, ya masuk Islamnya di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar. Apa sebabnya masuk Islam? Waktu itu Sayyidina Umar sholat malam, Ka'ab al-Ahbar lewat. Waktu salat malam Sayyidina Umar membaca ayat di dalam salatnya, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanurdaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Juz berapa? Juz 5. Juz 5 surat An-Nisa. Jadi di dalam salatnya Sayyidina Umar membaca, kebetulan pas nyampe ayat itu Ka'ab al-Ahbar itu lewat. Tergugah Ka'ab al-Ahbar ini membaca mendengar ayat itu. Wah serem juga ini ayat. Ternyata apa makna dari ayat itu?
Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang ahli kitab, kan gitu. Ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab. Aminu, ayo masuk Islamlah kalian, berimanlah kalian. Min qabli an natomisa wujuhan, sebelum aku rubah wajah kalian ini. Ya. Fanaruddaha ala adbariha, atau aku balikkan wajah kalian ini dari depan menjadi ke belakang. Biasa naik sabuk nang ada bas. Ini sebagai bentuk laknat dari Allah kan. Bentuk. Auna la'anahum, atau kami akan laknat kalian. Kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami melaknat kepada ahli Sabtu. Jadi hari Sabtu itu ada. Ahli Sabat itu siapa? Ahli Sabat ini adalah umatnya Nabi Musa. Dilaknat seperti apa umatnya Nabi Musa? Kunu qiradatan khasiin, menjadi kera yang sangat buruk. Iya, karena cengkal umatnya Nabi Musa kan, ahli Sabat namanya. Iya, karena hari berkumpulnya di zaman di syariatnya Nabi Musa adalah hari Sabtu. Kalau kita umat Rasulullah itu hari Jumat ya. Kan Allah sudah memberikan peringatan kalau hari Sabtu kalian beribadah, jangan sampai kalian bekerja. Dan kebetulan umatnya Nabi Musa waktu itu adalah kebanyakan nelayan. Ketika pas hari Sabtu cukup banyak, hari Sabtu cukup banyak. Eman kan muntah kok cukup banyak. Jadi pas tak mengindahkan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu ikan melimpah, mereka tetap melaut, sering cukup. Eman-eman kan. Iya. Sehingga Allah murka, menurunkan laknatnya. Faja'alnaha kunu qiradatan khasiin, sehingga mereka dilaknat menjadi kera yang sangat buruk. Tidak seperti teorinya Darwin, manusia dari kera. Wong kera malah justru dari manusia kalau di Al-Quran. Kera kan justru dari manusia sebagai bentuk laknatnya Allah kepada orang-orang yang durhaka atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Kok manusia dari kera? Kera itu dari manusia. Coba kaji Al-Quran ya, seperti itu kan. Teori Darwin malah mengatakan bapak kita. Bapak kita, aku ndak ikut-ikut ngomong bapak kita nih, bapak kamu kali kan. Jadi dari sanalah Ka'ab al-Ahbar ini begitu mendengar ayat, hidayah masuk, tersentuh hatinya, sehingga dia aslama indah Umar bin Khattab, masuk Islam di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini dalam perjalanan sejarah, seorang yang bukan sahabat tapi banyak sahabat yang mengambil sanad hadis, ya diantaranya kepada, ya termasuk Ka'ab al-Ahbar ini, termasuk Abu Hurairah yang mengambil hadis, Abdullah bin Umar mengambil hadis dari Ka'ab al-Ahbar. Tapi banyak juga orang yang mengingkari Ka'ab al-Ahbar. Kenapa banyak yang mengingkari kepada Ka'ab al-Ahbar? Karena Ka'ab al-Ahbar adalah mantan pendeta Yahudi yang banyak meriwayatkan tentang sejarah-sejarah Israiliyat. Seperti itu. Jadi banyak yang mengingkari. Tapi Imam Bukhari juga di salah satu hadisnya mencantumkan Ka'ab al-Ahbar di dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi di sini kan sebagai wisata ukul, wisata pikiran kita, tidak apa-apa. Yang selamat tidak bersimpangan. Dan seandainya pun dikaji, ya bisa saja ini terjadi. Kan kita tidak pernah menelaah apakah betul ada burung di atas awan itu kan. Ya kan kita tak pernah tahu. Kalau mau tahu ya harus bisa terbang dulu waktu sakti. Iya kan. Ketika Gatot Kaca ngapur ke atas awan burung. Coba tanya ke Superman bi Gatot Kaca pernah ketemu kan. Tapi inilah bentuk kekuasaan Allah. Jadi kita tidak serta-merta boleh kita masih meragukan tentang kebenaran ini, tapi kita juga jangan terlalu menyepelekan hal yang seperti ini, karena bagi Allah itu sangat mungkin. Karena bagi Allah sangat mungkin. Menciptakan segala macam bentuk macam bentuk malaikat saja bermacam-macam Allah bisa, apalagi sesuatu yang
Karena Allah adalah Sang Pencipta, Maha Pencipta. Jadi menurut pendapat Ka'ab al-Ahbar, di antara langit dan bumi terdapat sebuah awan yang sangat tipis, yang di atasnya ditempati oleh burung yang berwarna putih, yang kepala burung itu seperti kepalanya kuda. Dan burung ini memiliki jambul poni ya, seperti jambulnya seorang perempuan, dan dia memiliki sayap yang sangat lebar. Dan dia tidak tinggal di langit, juga tidak tinggal di bumi. Ya, artinya antara langit dan bumi tinggalnya. Wa innaha tubidu wa tufarrihu 'ala sahabi fil hawa'i. Wa innaha, dan sesungguhnya tuyurun baidun, burung yang berwarna putih ini, tubidu dia bertelur, wa tufarrihu dan mengerami ngeremi ya, mengerami kan? Iya, mengerami. 'Ala sahabi, di atas awan tersebut, fil hawa'i, di udara, di angkasa. Dia bertelur dan mengerami ya di atas awan itu. Wa tuqirru 'ala sahabi kama tuqirru tuyur 'alal ma'i. Wa tuqirru, dan dia mendiami, 'ala sahabi, di atas awan, kama tuqirru tuyur, sebagaimana mendiami at-tuyur, burung-burung, 'alal ma'i, di atas air, sebagaimana kesukaan burung-burung ini di atas air. Jadi ini burung yang entah apa namanya, kan tidak jelas namanya, cuma jenisnya seperti itu. Kepalanya seperti kepala kuda, jambulnya seperti jambulnya wanita, sayapnya lebar. Subhanallah, luar biasa Allah menciptakan makhluk-makhluk yang beraneka ragam. Tapi dari semua ciptaan Allah, yang paling mulia ya manusia. Yang paling mulia manusia. Dengan segala macam bentuk apapun ciptaan Allah, tapi sebagus-bagus ciptaan itu adalah manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna, yang sangat elok. Jadi kalau melihat sepintas dari ayat ini, tidak ada manusia jelek, tidak ada manusia buruk rupa, wong bahasa Allah fi ahsani taqwim kok. Sehingga menjadi sebuah pandangan dalam sebuah pikiran bahwa ganteng, cantik itu sangatlah relatif, sesuai selera masing-masing, kan begitu. Iya, ya, sesuai selera masing-masing. Bisa baik si fulanah ini cantik menurut Rofi kan, tapi Cak Nali Afif kan malah fulanah Sipi yang cantik kan, begitu. Siapnya mana selera? Ya itulah selera. Berarti Allah menyempurnakan kondisi ciptaannya itu dengan bahasa ahsan, paling bagusnya ciptaan, bentuk. Tapi sebagus-bagusnya ciptaan ya tetap ada aturan mainnya. Aturan mainnya apa? Jangan sampai membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ganteng, bagus, sabagus-bagus makhluk dan pangeran, tapi mun meler ya akan dijadikan tsumma radatnahu asfala safilin. Akan menjadi makhluk yang paling hina. Asfala safilin, yang tidak bernilai sama sekali. Manusia diciptakan sudah menjadi sebuah nilai dalam seluruh makhluk. Tapi di saat manusia membuang nilai itu, maka dia menjadi tak bernilai. Manusia itu lahir ke dunia itu sudah menjadi manusia yang bernilai. Bahkan mestinya dalam genggaman kalimat tauhid sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa buktinya kalau manusia itu selain dari penciptaan fisik itu sudah istimewa, dari ruhani istimewa? Di surat itu apa? Al-A'raf. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Rata-rata manusia yang lahir ke dunia ini, mereka memiliki janji yang kuat kepada Allah bahwa mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah. Misinya sudah sempurna. Kalau tak mampu bersaksi di alam rahim itu, alastu bi rabbikum, dia tak berani atau tak mau menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan, maka dia biasanya prematur. Kalau enggak prematur ya lahir dalam kondisi mati. Kan banyak prematur. Ya tak odi katanya. Karena tak odi. Karena cimata orang odi ya, dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sudah jelas ya. Berarti manusia dari sisi zahirnya itu sempurna, dari sisi batinnya sejak lahir sudah sempurna. Sehingga Rasulullah itu pas ada iya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Karena apa suci? Karena misinya sudah misi suci. Tauhidnya luar biasa ke Allah. Karena syahidna. Karena bersaksi kami bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Itu sudah saksi. Ada perjanjian. Jadi pas ada pertanyaan, seandainya ada pertanyaan, empian bangal syahadat bila nangale ke Allah. Wah, jangan dipungkiri itu. Sebelum kalian itu lahir ke dunia sudah menyaksikan Allah dan bersaksi kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah bersaksi. Nah, kalau dipungkiri ya zalim banget. Kalau lanjutan ayatnya apa? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Agar kamu itu tidak mengatakan, tidak beralibi, tidak berargumen bahwa tentang kejadian yang seperti ini, artinya persaksian antara makhluk dengan Allah, kami lupa. Wah, ini kan repot. Sudah ada saksinya, kok sudah ada, wah itu sudah ada MOU-nya bi Allah itu. Ada perjanjian sudah. Jadi jangan lupakan itu. Dan manusia dalam apapun bentuknya ya harus kembali ke fitrahnya sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah dan harus memuliakan Allah, ya seperti itu kan. Baru masuk konsep alladzina amanu wa amilus solihat falahum ajruhum inda rabbihim falahum ajrun ghairu mamnun falahum ajruhum inda rabbihim. Bagus itu sudah. Iya. Bahwa kondisi fitrah itu harus diterapkan dengan amilus solihat. Amilus solihat ini menjalankan kondisi fitrahnya manusia. Ya harus berbuat kebajikan, jadinya mana manusia sempurna kan. Paling tidak harus menjadi teladan untuk dirinya ataupun kepada yang lainnya. Yang mana manusia sempurna. Saking bodoh sih paling sempurna ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bodoh sih paling sempurna. Manusia itu sudah sempurna, ada yang maha sempurna yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi perjalanannya seperti itu. Jadi jangan pernah mengingkari perjanjian itu. Mun pas pada ilmu-ilmu solop biasanya sekarang itu banyak ilmu solop. Bangal asyahadat mbian ke Allah, bila mbian ketemu ke Allah. Saya berani bersyahadat karena saya tahu dan meyakini bahwa di alam rahim saya itu melakukan perjanjian syahadat itu dengan Allah. Jadi makanya saya bangal syahadat. Kalau yang masih bertanya seperti itu, yang meragukan tentang persaksian itu, ya cukup bersaksi saja. Kau lanyak seni sampuna sobung pangeran saya bisa numpak jaran, nah, angin pangeran di Ponegoro kan nggak ruah. Kan mun kirana ragu ke Allah kan penguk pangeran di Ponegoro kowe kengana. Ban kau lanyak seni sampuna sobung Muhammad saya bisa main tinju angin Muhammad Ali. Kan nggak ruah kan? Muhammad Ali kan petinju. Iya, mun kirana ragu. Iya, tapi kalau kita kan tak ada keraguan. Iya, karena kita landasnya paham Al-Quran sudah menata sebenarnya, memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Orang yang seperti itu biasanya tak ngaji. Kun bera oleh nasimai apa? Pendengaran saja. Oleh nadinge-dingak. Cak bila tanya aki sakale, nyak posang. Tapi itu ya sudahlah, itu urusan mereka. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tika-tika bula-bula kan nggak ruah. Toh ujung-ujungnya apa yang menjadi pertanggungjawaban di akhirat, ya akan mempertanggungjawabkan secara masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Mun dabuna kiasat waktu menjabarkan wala taziru waziratu wizra ukhra simpel. Tika-tika bula-bula. Padan ditanggung jawab bang sebang ya junana Allah. Benit dosana bula pas tanggung tika pun.
Pas dosa natika tangku ngabula pun. Cuma kan kita sebagai orang muslim dibahagiakan dengan apa? Dengan adanya syafaatul uzma yang dimiliki oleh sanjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. King tak oleh enteng, king jak kok takok. Harus tengah-tengah. Terkumpul antara khauf dan roja. Borma amal munta itarema. Saking kau tu yakin amal itarema. Borma nang akhirat munta sampurna. Saking kau tu yakin nang akhirat bakal sampurna. Karena pada syafaatul uzma. Kita memiliki sanjungan yang diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan pertolongan secara besar-besaran, ya disebut syafaatul uzma itu. Semoga kita masuk ke dalam golongan yang senantiasa mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.